saja. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema tentang Smart City Innovation. Nah, dalam hal ini, saya mengambil contoh yaitu Cloud Energy. Apa sih yang dimaksud dengan Smart City Innovation dan kenapa bisa ke Cloud Energy? Untuk itu, penasaran kan? Simak video berikut. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen kece saya, tentunya siapa lagi kalau bukan Pak Haris Adi Swantoro, STMBA. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan terkait Smart City Innovation, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ina Andriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi teknik industri Universitas Pancasila dan kebetulan angkatan 2018. Saya mengambil kelas reguler khusus karena saya adalah orang pekerja di salah satu perusahaan. Nah, latar belakang saya lahiran Solo, jadi saya itu asli wong Solo. Dan kemudian setelah menempuh pendidikan dari SD, TK, SD, SMP, dan SMK di Solo juga, saya memilih untuk merantau dan bekerja di Bogor. Jadi saya itu bekerja di salah satu perusahaan Bogor, kemudian saya memantapkan diri untuk kuliah di Depok. Saya jatuh cinta di kampus biru, di kampus Universitas Pancasila. Langsung saja, setelah mengetahui background saya, langsung saja lanjut ke pengertian tentang Smart City Innovation. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu Smart City Innovation. Namun berikut adalah pengertian menurut saya ya. Jadi, Smart City Innovation merupakan kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Nah, ada juga beberapa pengertian berikut. Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga atau masyarakat. Nah, penerapan konsep city ini merupakan sebuah perencanaan kota yang nantinya akan mewujudkan sebuah pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat, mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan tersebut, seperti pemerintah, ekonomi, kemudian ada kualitas hidup, sumber daya manusia, dan juga dalam segi transportasi. Ada beberapa contoh di Indonesia yang sudah menerapkan Smart City Innovation ini. Ada beberapa kota yang sudah menerapkan, contohnya ada di Bandung, Surabaya, Jogja, dan Malang. Mereka merupakan beberapa kota yang sudah menerapkan. Malang memiliki masalah pertambahan penduduk yang signifikan. Kemudian ada kemacetan, ada penumpukan sampah, dan juga masalah kependudukan lainnya yang memerlukan pemerintah kota besar memulai mengarahkan kepada penerapan konsep Smart City Innovation. Jadi dari beberapa kota yang sudah menerapkan ini, tidak lain pasti sudah mempunyai latar belakang kenapa harus mengadakan Smart City Innovation. Tidak lain, fungsi untuk Smart City Innovation ini atau pengaplikasiannya yaitu seperti e-government, e-procurement, e-budgeting, e-delivering, transportation, dan e-controlling. Nah, dalam kasus ini, untuk menemukan atau bisa menentukan apa saja yang bisa kita inovasi di kota tersebut. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama yaitu
kita melakukan observasi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Nah, observasi di sini adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau di tempat secara cermat dan langsung di lapangan ya, di lokasi penelitian tersebut. Jadi kita pertama menentukan dulu di mana kita akan melakukan inovasi. Setelah itu kita melakukan observasi, pengamatan dengan cermat, kita cek semuanya, kita amati. Nah, setelah itu dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan, kehidupan sosial, kemudian latar belakang penduduknya, kemudian situasinya, kondisinya, keamanannya, dan lain sebagainya yang nantinya perlu dikembangkan dalam penelitian tersebut. Setelah melakukan observasi, kemudian kita melakukan wawancara. Selain kita melakukan observasi, kita sudah mengetahui beberapa kondisi di tempat tersebut, kita melakukan melakukan wawancara. Melakukan wawancara di sekitar kota tersebut, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana kondisinya, seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu harus dicatat secara terperinci saat melakukan wawancara. Kemudian setelah mendapatkan data wawancara, data observasi, kita melakukan pengolahan data. Nah, dari pengolahan data barulah muncul desain atau apa yang nantinya akan dimunculkan untuk Smart City Innovation. Setelah melakukan beberapa metode, kemudian kita telah menganalisa terlebih dahulu. Karena tadi di awal saya menjelaskan terkait innovation-nya adalah pohon energi, beberapa tim melakukan analisa. Yang pertama yaitu pemilihan tempat, di mana kita harus menempatkan hasil inovasi ini. Apakah di tempat ramai, di tempat umum, di tempat khusus, dan itu harus terperinci. Tempat umum juga ada banyak ya, ada rumah sakit, ada stasiun, ada terminal, ada lapangan, dan lain-lainnya. Kemudian, selain tempat, kita juga perlu menganalisa terkait kapasitas serta fungsinya. Mengapa? Karena jika kita menerapkan atau memunculkan inovasi tidak sesuai dengan kapasitas serta fungsi, maka itu akan sia-sia. Semisal, ini adalah pohon energi. Kapasitasnya untuk berapa orang, kapasitasnya harus seperti apa, kapasitasnya harus berapa KWP, nah, serta fungsinya. Apakah tepat kita menanam pohon energi di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan fungsinya? Apakah beberapa masyarakat tersebut membutuhkan, itu perlu dianalisa. Nah, berikut adalah tools yang kita gunakan dalam pengolahan data. Ada Excel, kita mencoba merangkum dari hasil observasi dan juga wawancara, kemudian muncullah ide untuk membuat sebuah desain, di mana pembuatan desain tersebut kita menggunakan aplikasi CAD, yaitu Pro Engineering. Nah, ini dia teman-teman, innovation yang telah dilakukan, yaitu sebuah pohon energi. Jadi, dari hasil penelitian, pengolahan data, dan desain yang dilakukan oleh teman-teman, berikut adalah hasilnya. Hasil desain, hasil observasi, hasil analisa, muncullah pohon energi. Apa sih yang dimaksud dengan pohon energi? Mungkin teman-teman kalau melihat di sini, ini terlintas seperti pohon, tapi ini apa? Nah, disinilah teman-teman. Tadi kan pada awalnya, pada intinya, Smart System Innovation adalah segala konsep atau cara untuk memberdayakan lingkungan sekitar sehingga
mengalami innovation yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk warga sekitar. Di sini kita memilih di sebuah lapangan dan kebetulan di alun-alun Lampung. Kenapa di Lampung? Karena kita mencoba untuk yang lebih dekat terlebih dahulu. Nah, kenapa harus di lapangan? Karena kita berpikir bahwa di lapangan Lampung ini ada setiap malam itu dipakai untuk seperti pasar malam, sehingga kita berkeinginan untuk menerapkan pohon energi di sini ya. Jadi sebenarnya ini adalah kalau dilihat di sini ada stop kontak, di mana stop kontak itu difungsikan sebagai bisa juga kita men-charger, kemudian kalau ada abang-abang jualan butuh lampu, nah bisa nyolok di sini nih teman-teman, di stop kontak ini. Di mana sih kok bisa ada aliran listrik? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada modul surya, di mana modul surya ini adalah suatu media untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi di sini kita adalah memanfaatkan energi surya, energi matahari. Nah, konsep kita adalah energi baru terbarukan. Kan sayang juga ya teman-teman, kita sudah dikasih sinar matahari sama Allah, masa iya sih nggak dimanfaatin? Nah, dari situlah kita mencoba untuk membuat pohon energi, di mana kita bisa bisa efisien untuk penggunaan listrik, kemudian kita juga bisa menghemat pengeluaran daerah dengan memanfaatkan sumber daya matahari, dan juga tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Nah, di sini itu mau malam, mau siang, ini tetap bisa digunakan, tetap bisa teralirin listrik. Jadi, setelah ada pohon energi ini, kemudian tim melakukan evaluasi dan ternyata alhamdulillah banyak sekali yang memanfaatkannya. Karena tidak dipungkiri kalau semisal kita lagi main ke alun-alun, kemudian kita berbelanja, ada keperluan mendesak dan tiba-tiba handphone kita lowbat. Nah, kita kan bingung ya, harus mau pulang, sedangkan saat itu juga harus buka handphone. Nah, makanya kita kapasitasi sebuah pohon energi yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi nggak perlu pulang, nggak perlu harus ke sebuah tempat atau mall atau toko yang ada aliran listriknya hanya untuk sebatas numpang charging ya teman-teman. Jadi kita langsung bisa di spot pohon energi untuk men-charging handphone. Dan juga ini bisa dimanfaatkan untuk abang-abang penjual untuk menerangi tempat dagangannya. Baik teman-teman, beberapa paparan yang sudah saya sampaikan tadi merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM. Di mana program ini merupakan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai keilmuan untuk bekal nantinya memasuki dunia kerja. Teman-teman bisa lebih memahami, lebih bisa update, langsung saja follow dan ikutin Instagramnya di @wirausahamerdeka. Nah, apa sih yang dimaksud Wirausaha Merdeka? Wirausaha Merdeka merupakan kegiatan dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas kuliahan. Dalam Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang nantinya mampu mengasah jiwa kewirausahaan, kemudian dapat mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan juga peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa.
Jadi pada intinya adalah semua mahasiswa nanti yang lulus di setiap universitas dia siap dan pantas untuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi jangan pernah berpikiran kita harus bekerja ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita mempekerjakan, tepat banget nih. Makanya ini salah satu program pemerintah Wirausaha Merdeka, mempersiapkan para mahasiswanya untuk bisa menjadi wirausahawan. Program Wirausaha Merdeka hadir untuk siapa sih? Untuk apa sih harus hadir? Nah, yang pertama yaitu dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi Indonesia. Sekarang kan banyak tuh ya teman-teman sarjana S1, S2 yang nganggur. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya pemerintah mengadakan Wirausaha Merdeka. Kemudian yang kedua adalah menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Sebelum mereka nyemplung atau masuk ke dunia yang di luar pendidikan, kita tanamkan terlebih dahulu mindset tentang wirausaha. Kemudian program ini juga dapat mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Jadi semua mahasiswa sudah berpengalaman dong yang nantinya kalau beneran berwirausaha mereka tidak kaget. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Jadi tidak hanya bisa siap kerja, tapi mahasiswa juga siap untuk menjadi wirausaha. Pastinya kita harus siap. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jadi dari beberapa pemaparan yang saya jelaskan tadi, saya mengambil dua daftar pustaka. Yang pertama yaitu melalui buletin utama hari ini, volume 14, nomor 2, dan juga saya mengambil buku Love melalui jurnal Sudaryono tahun 2020